kita cek suara. Permisi, dengan Bapak siapa? Bapak Mas Anggila. Oh, Sanggi. Aslinya dari mana Mas kalau boleh tahu? Kalau asli saya sih dari Tegal, Mas. Oh, Tegal. Tak kirain dari Purwokerto apa Jogja. Wah, kalau itu platnya beda, Mas, bukan G tapi AB atau R. Oh ya, R ya kalau Purwokerto ya. Ya, kalau Purwokerto itu R. Oke Mas Anggi, saya boleh mengenal mungkin spek motornya apa saja ini? Kalau spek motor kan ini full standar ya, nggak ada yang dirubah. Kan memang pada awalnya Supra GTR ini itu memang diciptakan buat motor touring. Itu kan saya lihat di iklannya seperti itu, motornya itu lewat medan yang sulit gitu. Nah, saya Supra GTR ini buat touring itulah. Jadi mesin full standar, cuma saya diganti ban. Bannya itu yang dual purpose tuh, SB Swallow Enduro satu berapa ini? Pokoknya SB Swallow Enduro lah. Lebih besar kah ukurannya? Dinaikin satu ukuran lebih besar dari standar gitu. Karena ya biar awet sih, niatnya seperti itu. Aku pikirannya kalau misalnya ban makin gede makin awet gitu kan. Jadi begitu dipakai di jalan yang gravel, tanah itu masih bisa jalan lah gitu. Tapi kalau misalnya medan yang terlalu berat gitu, kayak lumpur itu sulit buat lewat gitu, tetap kesulitan. Jadi ya buat off-road ringan ini masih rekomen gitulah. Dan dan ini berguna banget ketika saya itu melewati daerah pelosok gitu kan, jalannya ya Hancur. Tanah-tanah gitu, tapi tanahnya masih tanah tebel gitulah, jadi ya masih aman gitu. Tapi kalau udah nemuin lumpur gitu, wah ketar-ketir sih, jadi oleng banget tuh motornya. Apalagi kalau bawa-bawaan berat kayak gini. Terus apalagi Mas yang dirubah ini? Ini lampu kabut. Jadi kan ketika malam hari gitu kan, misalnya nih saya pulang dari Dieng kan malam gitu kan, kabutnya tebel, itu saya pakai lampu ini biar terang, biar kelihatan jalannya gitu. Sangat efektif sekali si lampu tambahan ini, tapi ya balik lagi digunakan secara bijak, jangan dipakai sembarangan, soalnya kan itu mengganggu pengendara yang ada di depan. Itulah jadi lampunya. Oke, ada apa lagi? Itu saya melihat ada bel. Itu kalau klakson saya pakai klakson Denson. Jadi ceritanya gini, itu ada ibu-ibu itu udah diklaksonin nggak mau minggir, kayak biasa lah ibu-ibu atau mbak-mbak kan nggak begitu ngurus gitu, wah bodo amat gitu. Tapi dengan adanya klakson mobil ini, dikira itu kendaraan besar sedang di belakang, dan memang betul kan kendaraan saya besar tuh, lebar gitu kan. Jadi ya lebih aman aja menggunakan itu. Saking kerasnya saya aja kaget sendiri loh pakai klakson ini. Jadi saya itu jarang banget pakai klakson kecuali darurat gitu. Nah, terus windshield ini kan aku itu badannya itu kan kurus banget gitu. Jadi kalau nggak pakai windshield itu selalu namanya masuk angin, sehingga wah memang membutuhkan windshield gitu yang agak besar gitu. Itu setidaknya itu seleher lah, sehingga biar nggak kena angin, terpaan angin malam gitu. Apalagi kalau angin malam itu kan bahaya kan gitu. Jadi pakai windshield itu saya perjalanan kemanapun udah nggak pernah masuk angin lagi. Dan ya mantap sih ini pakai windshield gitu. Terus pakai box, jadi kan dulu boxnya bukan ini, boxnya itu masih CPU gitu kan, dari CPU komputer. Terus top boxnya pakai E20 itu, sampai udah terbang berkali-kali sampai penguncinya lepas, sampai akhirnya dibaut itu, dibor gitu biar jadi box permanen. Nah akhirnya ini ya pakai box Hirayat ini, box panel Hirayat ini ya mantap sekali sih, boxnya kelihatan lebih kokoh gitu, kokoh gitu. Namanya juga panel ya. Nah, terus kalau yang lain-lain sih standar sih ya tuh. Terus crash bar, sebenarnya sih crash bar ini saya juga nggak ada niatan untuk jatuh ya, jadi ya sebenarnya buat lampu gitu. Tapi kalau misalnya jatuh, setidaknya bodi motor itu terlindungi lah gitu. Sama handguard ini ya buat melindungi ini Jatuh. bodi juga kalau jatuh. Terus kalau misalnya ada terpaan angin itu nggak langsung kena tangan, jadi nggak kedinginan gitu. Ya, itu sih yang lainnya standar sih menurut saya. Ada jam, ada charger. Kalau itu
ketika kita berada di sebuah daerah terpencil yang tidak ada listrik itu memang sangat diperlukan charger. Jadi kan kartunya udah Telkomsel nih, tapi masa nggak ada baterainya gitu kan, jadi bingung gitu kan. Kalau saya kan kalau di jalan itu pakai kartu Telkomsel yang biar sinyalnya itu ada terus gitu loh. Saya itu kalau di kota memang biasanya pakai kartu Tri yang murah gitu, tapi kalau touring jauh-jauh itu pakai Telkomsel biar biar sinyalnya selalu ada. Tapi kalau nggak ada charger juga percuma, power bank pun juga nggak bisa bertahan lama gitu. Dan HP saya itu kan cuma 3000 mAh itu kapasitasnya, jadi itu sangat boros sekali kalau dipakai harian gitu. Paling cuma 4 jam aja udah habis. Sehingga saya membutuhkan sebuah pengisian daya ya dari motor itu, charger. Jadi misalnya saya nyasar nih di suatu tempat, masih bisa menggunakan GPS kan pakai HP ya gitu. Itu ada holder GPS tuh biar bisa tahu arah jalan. Cuma kalau di kota-kota daerah terpencil aja saya pakai. Kalau jalan besar enggak pernah. Kan udah ada sepelang hijau itu yang udah menunjukkan arah gitu. Ini yang saya tahu, masnya kan katanya ikut Wibu Touring, Itasa atau apalah itu. Nah, mungkin bisa dijelasin apa sih itu semuanya? Yang mana dulu nih, Itasya kah, apa touringnya kah, atau apanya dulu? Semuanya boleh. Kalau Itasya ya kan, Itasya sendiri itu definisinya adalah kendaraan yang berstiker anime, tapi tidak sembarangan itu memiliki sebuah budaya. Jadi budaya Jepang, Itasya itu memang menstiker kendaraan dengan karakter anime. Jadi waktu zaman dulu itu orang itu kan sangat menyukai sebuah karakter anime gitu kan. Saking senangnya itu mereka itu membeli sebuah merchandise gitu kan, seperti boneka, gantungan kunci, atau ya, akrilik gitu. Namun ada juga orang yang berlebihan sehingga mereka itu ingin gitu memasang karakter favorit mereka itu di kendaraan mereka agar merasa seperti mereka itu selalu bersama dengan dirinya gitu. Jadi ya itu Itasya itu. Nah saya itu kalau touring itu solo touring ya sendiri terus, jarang banget sama teman. Jadi agar tidak merasa sendiri itu saya memasang Itasya. Jadi ini kan motor ini aja saya namakan Ana ya. Ana itu ya karakter ini. Jadi saya kemana-mana itu sama Ana. Jadi seperti itulah filosofinya. Bukan hanya sekedar kayak ini stiker, saya pingin stiker anime pasang gitu. Tapi kalau menurut saya ya itu ada filosofinya, itu menyukai sebuah karakter gitu loh. Ini kan karakter saya kan dari idol ya gitu, dari anime Idol Master. Jadi saya sangat menyukai karakter ini. Saya beli boneka, beli gantungan kunci, merchandise yang lain lah. Seperti yang di box itu ya. Itu kayak di box itu ada boneka gitu. Jadi kalau saya nggak bisa masukin motor ke wisata alam, jadi ya saya bawa bonekanya tuh, saya foto sama boneka gitu. Jadi ya jadi kesannya walaupun saya sendiri tuh tapi tidak sendiri gitu. Kalau motornya bisa masuk kan biasanya saya kan pergi ke kota kan ada ikonik dari kota tersebut ya gitu. Misal Tugu Jogja ya. Misal Tugu Jogja atau di Surabaya itu kan ada patungnya Surabaya itu hiu dan buaya kan, itu saya foto sama motornya gitu. Ya saya foto itu motor sama tugunya itu gitu.